Surat somasi ini merupakan peringatan terakhir kami sebelum menginisiasi proses hukum, baik berupa gugatan perdata maupun pelaporan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang, nah buat teman-teman yang galbay di Uangmi, isi cash, Danaku, Indosatku, perhatikan ini kalau kalian ternyata adalah nasabah yang sangat baik. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi rame saat ini, yaitu kalau seandainya kalian dapat panggilan nomor tidak dikenal, terus kalian merasa sangat terganggu, ternyata cara-cara ampuh yang dibagikan warga-warga galbay ini bisa kalian lakukan. Nah, berikut yang lagi ngetren, nyobain tips dari salah satu warga untuk menuliskan spam nomor asing atau pinjol ke OJK. Nomornya 021157 dari jam 7 sampai 10 pagi terpantau aman. Alhamdulillah, makasih warga yang udah share tipsnya. Nah, terlihat itu daftarnya terblokir untuk nomor-nomor tidak dikenal. Nah, kalau di HP Android, buka telepon, pilih pengaturan, pilih penerusan panggilan, ubah pilihan aktifkan selalu, teruskan panggilan. Kemudian masukkan nomor OJK 021157 bagi kalian pengguna Xiaomi. Yang pertama, kalian bisa klik icon telepon ini, kemudian klik titik 3 di atas nomor-nomornya, kemudian pilih pengaturan. Nah, kalau kita pilih layanan tambahan, kemudian kita pilih untuk pemindahan panggilan, izinkan seluler. Nah, ini cara-cara yang terdapat di Google. Nah, pemindahan panggilan, baik panggilan suara atau video, itu akan dialihkan ke nomor. Misalnya kita masukkan ke nomor OJK, itu akan dialihkan secara menyeluruh. Ya, dia tidak bisa nomor yang tidak dikenal saja. Nah, berikut cara paling ampuh yang kalian bisa lakukan di HP Samsung. Kalian pilih tadi titik 3 di atas sini, pengaturan, kemudian pilih blokir nomor. Baru kalian catat nomornya di sini. Nomor berapa saja yang masuk, bisa hanya awalnya saja, tidak menyeluruh. Angka-angka depan-depannya seperti ini, dan itu akan memblokir nomor-nomor dengan angka depan yang kalian catat. Kemudian aktifkan blokir panggilan dari nomor tidak dikenal. Seperti itu teman-teman ya, tapi ini tidak bekerja 100%, paling hanya 60% saja, dan itu sudah lumayan lah untuk menghentikan segala teroran dari nomor tidak dikenal. Tapi yang diberikan oleh warga ini semuanya berbayar ya, tapi banyak mengatakan ini sangat efektif sekali, apalagi yang mungkin bekerja dan sangat mengganggu. Ya teman-teman ya, silahkan dicoba. Nah, lanjut lagi teman-teman, buat kalian saat ini ya, ada beberapa pinjol yang sekarang sudah melayangkan somasi, bahkan dalam somasinya tetap mengatakan bahwa akan memberikan hukuman pidana bagi kalian yang terus mengabaikan somasi ini. Nah, seperti ini apakah benar dan bisa langsung dibawa ke pengadilan? Nah, berikut informasinya, katanya dapat surat cinta atau surat somasi dari Uangmi. Kita baca. Pembayaran wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak surat ini dibagikan. Surat somasi ini merupakan peringatan terakhir kami sebelum menginisiasi proses hukum, baik berupa gugatan perdata maupun pelaporan pidana yang dapat berdampak hukum serius kepada saudara. Nah, kalau ada yang baca seperti ini pasti gemetar ataupun bingung kan ya, ini benar atau tidak. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi banyak mengatakan ada ya sebagian yang informasinya menerima sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan mereka mengatakan hanya ditanya kapan bisa bayar, bagaimana kesanggupan bayarnya, dan setelah dicecar beberapa pertanyaan, itu informasinya mereka hanya dikenakan uang prestasi dan hukum perdata. Udah itu saja, nggak jauh-jauh. Dan lagi informasinya kalau hutang di bawah dari 100 juta ataupun 1 miliar, itu jarang ada yang sampai ke pengadilan. Jadi buat yang dapat surat seperti ini, nggak usah khawatir teman-teman, karena jatuhnya masih uang prestasi. Kalaupun sampai ke pengadilan
pengadilan, datang saja, terima saja beberapa pertanyaannya, dan jatuhnya tetap adalah hukum perdata. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi kalian yang punya hutang, baik itu di Uangmi, kemudian di Isi Cash, Danaku, Indosatku, dan di beberapa aplikasi. Jadi ada seorang teman yang dia nggak mau galbay, tapi dia tidak mau diteror. Intinya selama ini dia coba untuk membayar itikat baiknya, dan dia coba untuk sampaikan semua keluhan itikat baiknya kepada pinjol, yang mana ternyata dia menemukan hal-hal yang tak terduga ketika dia berusaha untuk menjelaskan bagaimana keadaannya dan meminta untuk pinjol itu mengerti. Nah, kita baca kronologinya di mana ada seseorang yang sangat baik sekali dengan pinjol dan coba untuk mendatangi satu persatu kantor pinjol sebelum jatuh tempo dengan niat agar mendapatkan solusi, tidak ingin diteror, diancam, dan disebarluaskan data saya. Pertama, dia datang ke Uangmi yang ada di Jakarta tapi tidak diterima karena kantor pengaduan ada di Depok dan diarahkan menghubungi CS. Saya akhirnya hubungin CS, pengajuan tidak diterima dan akhirnya saya email dengan CC OJK dan API. Telat 1 harinya saya sudah dihubungin penagih. Namun saya berterima kasih kepada Uangmi karena tagihannya masih baik menurut saya. Kita lihat besok apakah saya masih ditagih, padahal saya sudah email dan datang ke kantor. Dan apa yang terjadi? Ternyata masih diteror, bahkan ada orderan fiktif yang datang. Lanjut lagi, dia coba untuk mendatangin Isi Cash, hasilnya sama karena pembayaran saya baik, tidak bisa diubah ke cicilan, alias kakak ini belum galbay. Dia baru mau mencoba untuk menghubungi semua pinjol, memberitahukan bahwa saya nggak sanggup bayar, saya meminta cicilan alias restrukturisasi, tapi tidak diterima. Padahal niat saya baik, saya belum itu tempo, saya ingin mendapatkan solusi. Yang saya dapat adalah mereka hanya menjawab, tenang Bu, penagihan kita sesuai OJK kok. Nah, ternyata pihak ketiganya tidak seperti itu. Dan yang terakhir, dia coba datang ke Indosatku menjelaskan juga dan menginformasikan bahwa kalau ada tim penagih, saya sudah sangat kooperatif untuk berkoordinasi dengan mereka agar mereka tidak menyebarkan nama saya. Malah yang terjadi adalah mereka memaki saya, mengintimidasi, dan tetap meneror. Padahal dia sudah datang dengan baik-baik ke kantornya, menjelaskan kondisinya, tapi apa yang terjadi? Semua pinjol yang didatangi tidak mau tahu keadaannya. Dan ternyata bukan 1-2 orang yang punya pemikiran yang sama dan sudah datang ke semua kantor-kantor pinjol. Mereka mengatakan bahwa maksudnya kan kita baik ya, sebelum itu tempo udah ketahuan bakal kesulitan, jadi kita hubungin mereka. Anehnya malah yang niat baik dipersulit, dibikin nunggak lama-lama, baru mereka kasih keringanan, alias setelah kita melakukan kejahatan ibaratnya ya, baru mereka mulai kita. Jadi pinjol itu memang satu-satunya jalan adalah digalbay. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan poin-poin pentingnya dari semua pengalamannya ini, bahwa percuma kalau kalian berusaha baik dengan pinjol. Percuma kalau kalian berusaha untuk memelas ataupun pinjol berusaha untuk mengerti bahwa kalian tidak ingin galbay, tapi ingin diberikan waktu pengajuan restrukturisasi, tapi kebanyakan pinjol tidak mau terima dan semuanya banyak yang ditolak. Nah, itulah efek-efek kalau kalian berusaha untuk baik, berusaha untuk meminta keringanan kepada pinjol, mereka tidak akan mau peduli. Tapi coba kalau kalian galbay, tunbay, atau apapun namanya sekarang, otomatis DC akan berpihak kepada kalian, yang mana DC ngajar kalian. Jadi jangan pernah berpikir untuk baik sama pinjol. Coba galbay, coba beranikan diri untuk tunbay. Yakin apapun penawaran kalian, ketika kalian mau membayarkan, hampir 60% diterima oleh pinjolnya, walaupun butuh waktu yang lama dan negosiasi yang alot. Tapi kalau kalian berusaha baik, yakin semua kebaikan kalian akan ditolak sama pinjolnya dan mereka tidak mau tahu. Untuk itu buat teman-teman semuanya, dari kejadian ini kita tahu bahwa berbuat baik itu selamanya tidak akan pernah bisa diterima. Dari itu kan harus yakin pada diri kalian bahwa tunbay dan galbay yang saya lakukan saat ini adalah yang terbaik dan saya harus menjalankannya. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi menjadi mood booster, semangat baru naik kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.